Jemaat diundang bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Shalom. Kita bersyukur saat ini, walaupun di tengah krisis COVID-19 Corona, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghadap Dia. Kita diberi kesempatan untuk mengaturkan sembah sujud kita kepada Tuhan, mengaturkan segala beban dan harapan kita kepada Tuhan. Dan tentu kita juga punya harapan bahwa di dalam ibadah ini kita akan menerima sawab berkah yang akan memampukan kita menghadapi masa depan. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan agar berkat-Nya sempurna merasuk di dalam diri kita dan mengejawantah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan nyanyian kidung jemaat nomor 17. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masing-masing menyiapkan hati pikiran kita masuk di dalam ibadah minggu pagi hari ini. Kita lakukan ibadah kita dengan pengakuan yang demikian. Pokok pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama meneliti, mengoreksi perjalanan hidup kita masing-masing yang telah kita lalui ketika kita menyadari ada dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Maka mari kita akui dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan sambil memohon pengampunannya di dalam doa. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Mohon pengampunan Tuhan. Di dalam kami bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami saat ini Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan membawa segala kekurangan kami, dosa, kesalahan, dan pelanggaran yang telah kami perbuat di dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Karena itu ya Tuhan, kami bersama-sama memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Ampunilah kami, bersihkan hati, pikiran kami, dan kehidupan kami, agar kami layak memuji, memuliakan kebesaran nama-Mu, agar kami layak datang menghampiri tahta kudus-Mu untuk melakukan penyembahan saat ini ya Tuhan. Inilah permohonan kami, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan, melalui perantara kami Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang baik. Ia akan berkenan untuk mengampuni segala dosa kesalahan kita ketika kita dengan jujur dan sungguh-sungguh mau bertobat. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan kesalahan kita, mari kita bersama menerima anugerah Tuhan melalui firman-Nya yang demikian. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni,
dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikian anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada kita melalui firman-Nya di dalam Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Kita sambut anugerah Tuhan tadi dengan bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 52, baitnya yang pertama. Gusti sestu kula nelongso. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Adapun kesaksian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dibacakan oleh anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Salam. Tiba saatnya kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7, ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-60. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkannya, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya kepadamu ya Allah, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa, atas berkat penyertaan-Mu, kasih-Mu, pemeliharaanmu Tuhan di dalam hidup kami yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, untuk kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami akan membaca firman-Mu, kami akan belajar firman-Mu dan merenungkannya. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus yang menerangi hati pikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan lalu kami dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Dwi Cahyono yang Tuhan pakai pada saat ini menaburkan benih-benih firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun, membimbing, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan apapun yang disampaikan nanti Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Buka hati kami Tuhan, agar kami boleh menjadi pendengar yang baik, dan firman Tuhan yang kami terima boleh kami terima dengan penuh sukacita. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada saat ini
diambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-7 ayat 54 sampai ayat yang ke-60, yang begini firman-Nya. Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah sabda Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan, dan setiap orang yang disebut berbahagia adalah mereka yang senantiasa membaca, merenungkan, dan mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Dari bacaan kita tadi, ayat yang ke-60 saya baca ulang menjadi nats kita yang demikian. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen meneladani Kristus. Demikian judul perenungan kita saat ini. Pak Tilek adalah seorang yang sangat aktif di jemaat Sitokumpul. Hampir di setiap kegiatan gereja, beliau selalu ada dan terlibat di dalamnya. Dan ini sudah dilakukan selama bertahun-tahun. Bukan hanya aktif, Pak Tilek ini juga dikenal sebagai orang yang sangat peduli. Dia sering menolong orang lain. Seandainya satu persatu warga jemaat Sitokumpul ditanya tentang Pak Tilek, sepertinya semua akan sepakat bahwa Pak Tilek adalah orang yang baik, orang yang setia di dalam pelayanan dan juga taat kepada Tuhan. Tapi pada suatu hari terdengar kabar bahwa Pak Tilek ini akan meninggalkan jemaat Sitokumpul karena terlibat konflik dengan Pak Tem. Konflik itu didengar oleh PHMJ, lalu PHMJ mengutus salah seorang anggotanya untuk mendamaikan mereka. Setelah beberapa kali dilakukan pendekatan, Pak Tem bisa melunak hatinya dan bersedia berdamai dengan Pak Tilek. Namun sebaliknya, Pak Tilek ini nampaknya sudah mengeraskan hatinya sehingga dia sulit untuk memaafkan dan dia tetap bertekad untuk mau pindah jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari sini kita bisa bertanya, Pak Tilek yang selama bertahun-tahun sangat aktif di berbagai kegiatan gerejawi dan juga pelayanan gereja. Apakah benar-benar ia sudah hidup bersama dengan Kristus? Sebenarnya tidak mudah untuk menjawab pertanyaan itu, karena penilaian kita terhadap sesama selalu terbatas sehingga bisa berpotensi keliru. Namun, jika melihat dari kekerasan hati Pak Tilek tadi yang telah menutup pintu maaf bagi Pak Tem, setidaknya itu bisa menolong kita, bisa memberi penilaian.
Ketika Pak Tilek tidak mau mengampuni kesalahan Pak Tem, berarti ia belum hidup di dalam Kristus. Jikalau ia sudah hidup bersama dengan Kristus, tentu nilai-nilai keteladanan Kristus ada di dalam dirinya. Jika ia sudah hidup bersama dengan Kristus, nilai-nilai keteladanan Kristus itu akan terpancar di dalam kehidupannya, sehingga setiap ia mengambil keputusan dan setiap ia menjalani kehidupan, nilai-nilai Kristus itu selalu nampak. Paling tidak saat itu Pak Tilek ini bersedia untuk memaafkan dan mau menerima dengan sukacita serta tulus hati kehadiran Pak Tem di dalam hidupnya. Pertanyaan yang kedua, aktivitas yang begitu banyak yang telah dilakukan oleh Pak Tilek selama bertahun-tahun di Jemaat Sitokumpul tadi, apakah itu bukan bentuk kecintaannya kepada Kristus? Untuk menjawab pertanyaan ini bisa panjang penjelasannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, warga yang giat di dalam pelayanan, warga yang giat dan selalu ikut terlibat di dalam kegiatan berjemaat ini bisa disebabkan karena berbagai macam alasan. Misalnya karena di rumah sudah tidak lagi repot, atau karena dia senang kalau bertemu dengan banyak orang, atau bisa juga karena merasa itu sudah menjadi kewajibannya. Tetapi ada juga yang merasa bahwa mereka itu sudah menghayati kasih Kristus di dalam hidupnya, sehingga ia terpanggil untuk ikut serta menghidupi jemaat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dapat dipastikan bahwa penyebab Pak Tilek aktif di Jemaat Sitokumpul tadi bukan karena penghayatan yang mendalam tentang kasih Kristus di dalam hidupnya. Loh, kok bisa? Ya, kalau seseorang menghayati dengan mendalam kasih Kristus, maka penghayatannya itu akan nampak di dalam hidupnya, termasuk keputusan-keputusan dan laku hidupnya pasti akan menunjukkan kasih di dalamnya. Bagaimana mungkin ada kasih ketika hati Pak Tilek telah membeku sehingga ia menutup untuk memberi maaf, untuk mengampuni Pak Tem. Saudara-saudara, apakah seruan yang disampaikan oleh Stefanus yang berada di ambang kematian tadi, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka, dapat masuk dan dicerna oleh Pak Tilek? Seruan dari Stefanus itu didengar oleh Pak Tilek, ya. Tetapi apakah sudah dihayati? Tidak. Apakah ada di antara kita sebagai orang Kristen yang seperti Pak Tilek tadi? Atau jangan-jangan kita lebih parah dari Pak Tilek tadi? Padahal ketika Pak Tilek ini masih aktif di dalam pelayanan di jemaat, seringkali ia mengatakan dengan penuh bangga bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan di dalam hidupnya. Kalimat itu diucapkan dengan penuh keyakinan dan kebanggaan. Pertanyaan selanjutnya, layakkah Pak Tilek tadi yang sudah mengeraskan hatinya dan tidak mau mengampuni sesama, lalu dia berharap sudah disiapkan tempat yang indah di surga oleh Yesus? Kita jangan berkhayal dalam iman yang semu. Sebagai orang Kristen, selama ini mungkin kita merasa bahwa diri kita ini sudah
ditebus oleh Allah melalui Kristus Yesus, sehingga kita adalah umat tebusannya. Atau kita sudah merasa bahwa hidup kita ini sudah melekat bersama dengan Kristus. Kalau kita mempunyai pemikiran yang demikian, mari kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Kita teliti kembali hidup kita. Sebagai orang Kristen, sudahkah kita meneladani Sang Kristus? Selama ini mungkin kita telah aktif di dalam upacara ibadah kita. Kita aktif di dalam perayaan-perayaan agama Kristen. Kita senang kalau kita merayakan Paskah dengan penuh sukacita, dengan penuh hingar-bingar. Tetapi di sisi lain, jangan-jangan ketika kita diajak untuk menolong saudara kita yang berkekurangan, kita justru ogah-ogahan. Kita mungkin juga masih seringkali sulit untuk memaafkan orang lain dan sulit untuk berdamai dengan sesama kita. Jangan-jangan kita tidak lebih baik dari kehidupannya Pak Tilik tadi. Tetapi kita saja yang gede rasa, kita saja yang GR, merasa sudah menjadi pengikut Kristus yang setia. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 21 disaksikan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Berdasarkan firman ini, maka mari sebagai orang Kristen, kita meneladani Kristus dan berusaha untuk melakukan kehendak-Nya di sepanjang kehidupan kita. Amin. Mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Kita ungkapkan pengakuan iman rasuli kita yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan menghimpun persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Pengumpulan persembahan ini dipandu oleh anggota majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudah selayaknya jika kita mengucap syukur pada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita siapkan pada hari ini. Hendaknya kita juga berkenan mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kita pada Tuhan. Tuhan berfirman di dalam Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat nomor 288, bait yang ke-1. Persembahan kawalan di
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyatukan hati kita untuk berdoa syafaat, serta kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari menyatukan hati, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan Allah kami, karena kemurahan dan kebaikan-Mu sajalah yang menjadikan kami bisa kembali berkumpul dengan keluarga kami masing-masing melalui ibadah minggu yang kami bangun saat ini. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan kesehatan yang boleh kami alami. Kami bersyukur atas hari baru pemberian-Mu saat ini, di mana kami bisa mengawali hari ini dengan bersekutu bersama dengan Tuhan melalui peribadahan kami. Kami bersyukur untuk firman yang sudah mengingatkan dan menguatkan kami, supaya di dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang Kristen kami mampu meneladani Kristus Yesus di dalam kehidupan kami. Dan keteladanan itu mampu kami wujud nyatakan melalui tindakan kami, melalui pikiran kami, dan cara hidup kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa dan tak henti-hentinya kami memohon serta menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami yang saat ini masih ada di dalam keprihatinan karena virus corona yang belum juga usai. Berbagai upaya telah kami lakukan untuk menghambat penyebaran virus ini. Tuhan, kami serahkan setiap upaya kami kepadamu. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, sehingga upaya itu boleh mencapai hasil yang terbaik. Berikanlah kesabaran di dalam hati kami, supaya kami memiliki kesabaran untuk menantikan karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Demikian pula setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga kami serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkatinya dan upaya-upaya itu bisa mencapai hasil yang terbaik. Demikian pula kami menyerahkan para medis, dokter, perawat, mereka yang terus berjuang tak henti-hentinya untuk menolong, menyembuhkan mereka yang mengalami sakit, terkhusus mereka yang sedang terpapar virus corona ini. Kami memohonkan kekuatan dan kesehatan serta kesabaran daripada-Mu untuk mereka ya Tuhan, supaya mereka bisa terus melakukan tanggung jawab mereka dengan penuh kesabaran. Kami berdoa untuk keberadaan gereja-Mu, supaya di dalam kondisi yang penuh dengan keprihatinan ini, gereja Tuhan tetap mampu menunjukkan dan menjadi jalan kasih kepada sesama mereka yang menderita, agar cinta kasih Tuhan menjadi nyata melalui kehadiran dan keberadaan gereja-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup yang akan kami jalani. Kami memohon hikmat, kekuatan, dan kemampuan supaya di dalam kami melanjutkan kehidupan kami di dunia ini boleh kami lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kekuatan, hanya di dalam Tuhan. Inilah permohonan kami. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan tempatkan di tengah jemaat Sidorejo ini. Biarlah mereka masing-masing tetap mampu untuk mewujud nyatakan kerukunan dalam hidup berumah tangga di tengah berbagai persoalan yang mereka alami. Jangan biarkan keluarga-keluarga Kristen ini mengalami perpecahan. Namun mereka mampu untuk tetap merawat kerukunan hidup berumah tangga. Dan biarlah melalui keberadaan keluarga-keluarga Kristen ini, nama Tuhan dan cinta kasih Tuhan akan semakin dinyatakan
di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap saudara kami yang sudah ikut mendukung dengan adanya ibadah yang kami lakukan secara online ini. Kiranya Tuhan menambahkan hikmat, kekuatan, akal budi, kebijaksanaan kepada mereka masing-masing, supaya talenta-talenta yang Tuhan percayakan kepada mereka boleh dipakai, boleh dipersembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah pengharapan kami, demikian pula persembahan yang sudah kami himpun, kami serahkan kepada Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu manakala di dalam kami menghimpun persembahan ini terselip dosa ataupun kesalahan kami. Sempurnakanlah persembahan kami ya Tuhan, agar layak di hadapan-Mu. Dan berkati persembahan ini supaya melalui pengelolaannya dapat mendukung setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, beralaskan iman percaya kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 346, baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu. Sampai bertemu, Tuhan Allah beserta Engkau. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita undur dari ibadah ini dan kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Ingatlah bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, kita diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Mari kita lakukan tanggung jawab kita itu dengan berjuang, berusaha untuk menjadi saksi-saksi Kristus dengan meneladani apa yang telah dilakukan oleh Kristus. Kita berusaha untuk melakukan apa yang telah difirmankannya kepada kita dalam kehidupan setiap hari. Memang tidak gampang, tetapi yakin dan percayalah ketika kita menjalani kehidupan ini dengan kesungguhan dan terus menyertakan dan melibatkan Tuhan, Tuhan melalui Roh Kudus-Nya akan menolong dan memampukan kita. Semuanya itu dinyatakan oleh Tuhan kepada kita dengan berkat-Nya. Karena itu satukan hati pikiranmu, arahkanlah kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus, sumber cinta kasih dan keselamatan, Roh Kudus, sumber hikmat dan kebijaksanaan, ketiganya yang esa, senantiasa memampukan dan menolong saudara-saudara di dalam menjalani kehidupan setiap hari, mulai saat ini sampai kekal selamanya. Amin. Kidung Jemaat 474 kita nyanyikan bersama.